nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada saat ini di waktu yang mungkin kita tidak duga-duga pada saat ini. Shalom. Ini karena buru-buru ya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim yang empunya langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik bagi hidup kita. Dia memelihara kehidupan kita, Dia senantiasa menjaga kita, Dia senantiasa memelihara kita, dan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, satu hal yang ingin saya mau sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat baik, sangat mulia hatinya di dalam menjaga, memelihara anak-anaknya, umat Tuhan yang Dia kasihi. Dia sangat mencintai kita, Dia sangat mengasihi kita, apapun keadaan kita. Asal kita percaya, kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim, pada saat ini saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang pertama ada terjadi penundaan kelahiran baby Mary Immanuel karena untuk penyelamatan karya terbesar Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini. Jadi ditunda pada bulan Februari, bukan lahir pada Desember tetapi bulan Februari atau sampai Maret, karena Bapa Yahweh ingin kerajaan surganya dipenuhi oleh manusia-manusia yang berdosa. Siapa manusia yang merasa dirinya berdosa, maka dia harus memerlukan juru selamat di dalam kehidupannya. Dia harus bertobat sungguh-sungguh, dia harus menyucikan dirinya, dia harus memelihara imannya di detik-detik terakhir ini, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita kendor, jangan kita patah semangat di dalam mengikuti Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim. Ya. Jadi kita harus tetap teguh Bapak Ibu untuk selalu berharap bersandar hanya kepada Bapa Yesua Hamasya Elohim. Ya. Ini live chatnya ini belum ada yang komen ya di bawah ini ya. Jadi saya mengucapkan atau tertutup ini komen di bawah ini ya. Coba Bapak Ibu tes untuk masuk di live chat. Apa yang mengganjal iman Bapak Ibu saat ini? Karena mempelai saat ini sudah sangat senang berada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah diungsikan selama 3,5 tahun di padang gurun. Artinya apa? Mempelai Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim sudah diungsikan selama 3,5 tahun masa kesusahan dunia di padang gurun. Jadi mempelai diungsikan bukan secara roh tetapi secara fisik. Untuk itu mempelai membawa baju seadanya, hanya 7-8 baju saja dibawa ya. Jadi baju-bajunya tertinggal semua di Jogja. Ya, baju, handphone, KTP, ya, kartu ATM, semuanya mempelai tinggalkan di rumahnya untuk kehidupan suaminya dan anak-anaknya. Ketiga anaknya, Jonathan, Joshua, Jericho yang sangat mempelai cintai dan kasihi. Ya, karena nyawa mempelai terancam, ya, sering diancam untuk dibunuh. Ya, makanya mempelai kami ungsikan untuk keselamatan baby Mary dan Immanuel atau baby Immanuel dan Mary. Baby Mary hanya sebagai bonus karena permintaan mempelai tidak punya anak perempuan. Jadi Tuhan Yesus Bapa Yesua Hamasya Elohim mengabulkan permintaan mempelai.
tetapi dari dunia ilahi terkhususnya hanya ingin satu bayi, yaitu baby Immanuel saja, tetapi mempelai ingin bayi perempuan yang lucu, yang imut, ya, yang itu yang dinamakan Maria atau Mary. Jadi baby Immanuel dan baby Mary ini akan menikah Bapak Ibu, karena mereka bukan saudara sedaging, tetapi mereka adalah manusia ilahi, titipan, hanya titipan di dalam rahim mempelai ini ya, yang sudah sangat membesar ini ya, yang sangat membesar ini ya. Ditunda masa kelahirannya karena ini bayi roh. Ya, jadi ini bayi roh. Bapak Yahweh ingin penyelamatan itu terjadi sangat besar bagi bangsa-bangsa, supaya seluruh umat manusia bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Ya, mempelai sudah ditunjukkan tentang rumah kerajaan 1000 tahun itu yang masih kosong. Hanya baru mempelai sendiri saja yang masuk di dunia itu, dunia bawah laut. Ya, itu dunia tak kasat mata, alias dunia bawah laut. Ya, bukan lagi kalian mensalahartikan ya manusia, dunia bawah laut itu Pantai Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul, bukan. Tetapi dunia bawah laut itu adalah dunia yang tak kasat mata, dunia kerajaan 1000 tahun. Ya, masih kosong, semuanya masih kosong. Ya. Dan mempelai sudah diajak berjalan-jalan oleh pangeran ilahi dengan nama penyamaran di dunia ini atas nama Aditya Nugrahanto. Dialah pangeran Piningit, atau yang kalian sebut di dalam firmanku yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Anakku yang sangat kukasihi, yang sudah berkorban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jadi paku yang ada di tangannya itu di sini Bapak Ibu. Paku itu di sini. Ya. Terus pada waktu disalibkan itu, salibnya itu kan sudah berlubang. Jadi satu tangannya itu ditarik sampai patah. Ya, satu tangannya ditarik sampai patah, makanya mempelai lihat sobekan itu sampai di sini sobekannya itu karena ditarik supaya lubang pakunya itu pas di kayu yang sebelahnya yang sudah dipaku. Ya, jadi ditarik patah, tangan satunya itu patah. Ya, ditarik supaya cocok untuk pas di paku tersebut. Terus kakinya yang di lubang itu pas di tengkorak kaki. Ya, 2 di kaki. Ya. Jadi seperti itu. Dan dia dipukuli, dicambuk dengan cambukan yang menyayat ya, dengan cambukan besi yang berduri. Jadi tercabik-cabiklah dagingnya ya, untuk menebus dosa kita manusia. Sekarang Bapak Ibu, makanya Pangeran Piningit Yesus Kristus itu ingin merasakan kesakitan manusia juga, untuk merasakan tanda 66 itu dia rela berkorban untuk disuntik vaksin. Karena dia ingin menyelamatkan umat manusia dari tanda tersebut, karena bermiliar-miliar manusia memakai tanda tersebut. Dia berkorban Bapak Ibu tanpa sepengetahuannya. Tetapi itulah rencana Bapa Yahwehku yang di surga, agar supaya banyak manusia diselamatkan melalui penebusan anakku di atas kayu salib, dan melalui dia memakai tanda 66 itu dia bisa menetralisir tanda itu sendiri melalui kuasa Bapa Yahwehku di surga. Jadi kalian manusia yang bodoh-bodoh ini ya, jangan mengaku kalian tuh pintar. Jangan. Ya, kalian, logika kalian itu terbatas. Sangat terbatas. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun, manusia pertama sebagai manusia pilihan, mempelai kami yang terindah, terekselen, terelok, hatinya, yaitu Fei Handani, yang sedang berbicara pada saat ini, kami memberitahukan kepada dunia bahwa dialah mempelai Yesus Kristus, anakku sendiri. Ya, karena dia sudah menikah di awan-awan, ya, sekitar
6 bulan yang lalu, di prosesinya secara seremonial di awan-awan pernikahan kawin anak domba ilahi yang sudah diselenggarakan sekitar itu waktu dunia ya yang berlaku. Ada di channel YouTube-nya Untuk Hidup Untuk Bersaksi. Dia memakai gaun pengantin, itulah saat dia merayakan pernikahan dengan Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu sendiri yang sudah turun ya, yang sudah menyamar menjadi pribadi Aditya Nugrahanto. Dialah Yesus Kristus itu sendiri, atau kata dunia Pangeran Piningit yang menyamar jadi manusia biasa yang sederhana. Ya, manusia tidak tahu. Kalau manusia peka yang rajin berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, makan hari-harinya adalah penderitaan dan air mata, pengorbanan cinta, pengorbanan kehidupan, jalan salib. Mereka lah yang akan menemukan siapa Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar menjadi seorang manusia yang sederhana dengan nama Aditya Nugrahanto. Dialah pribadi dua, Yesus Kristus, firman itu sendiri. Dan ada pribadi yang ketiga, setiap pribadi berbeda-beda. Pribadi satu, Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim. Pribadi dua, Yesus Kristus, firman itu sendiri yang sudah menyamar menjadi manusia dengan nama Aditya Nugrahanto. Pribadi tiga adalah Roh Kudus. Pribadi dua naik ke surga, turunlah Roh Kudus untuk menguatkan, memberikan petunjuk-petunjuk kebenaran bagi kita manusia di dalam hati manusia itu sendiri, di dalam hati nurani yang bersih, di dalam hati nurani yang tulus, yang mau mencari kebenaran firman ilahi itu sendiri. Jadi, pada saat ini, ditambah waktu kuota pertobatan bagi kita manusia, agar supaya mempelai Tuhan ini dan manusia-manusia dari dunia tanah bisa mengetahui jalan yang kekal, jalan yang abadi, mempelai dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini, karena waktu alam roh, mempelai itu sudah melahirkan. Tetapi waktu dunia nyata, bulan Februari atau Maret, ada penundaan waktu, penambahan waktu 90 hari bagi waktu dunia. Tetapi kalau di alam roh, mempelai ini sudah melahirkan. Ya. Jadi seperti itu. Dan malaikat-malaikat pun tahu bahwa mempelai ini sudah melahirkan di alam roh. Tetapi di dunia nyata belum. Ya, karena waktu perbedaan dunia alam roh dan dunia nyata sangat berbeda. Waktu tersebut. Jadi sadarlah manusia, jangan kalian terlalu banyak mulut. Ya. Jaga mulut Anda. Jaga tutur kata Anda yang suka menfitnah, yang suka menghina-hina pekerjaan Roh Kudus pada saat ini. Anda harus menjaga tutur kata Anda, jari-jari Anda, semuanya harus Anda jaga. Supaya apa? Supaya jangan Anda dihukum oleh mulut Anda sendiri, oleh perkataan Anda sendiri, oleh jari jemari Anda sendiri. Mempelai dalam pelariannya tidak membawa emas yang banyak. Tidak, mempelai hanya membawa emas seadanya sedikit saja. Karena mempelai tidak mempunyai emas yang banyak. Ya, mempelai itu sudah jual-jual emasnya untuk bantu orang susah, orang sakit. Anda bisa bertanya kepada Pendeta Juwondo, kepada istrinya, Ibu Lina Laras, bagaimana dia membantu orang yang sakit dengan jumlah yang fantastis tentu bagi dunia manusia. 10 juta untuk membantu orang sakit yang membutuhkan operasi, uang operasi. Mempelai tidak punya uang tunai. Untuk itu semua emasnya dia jual. Dari penjualan emas itu dapat 15 juta dan dia bagi.
dia berikan kepada orang sakit, dia berikan kepada Ibu Lina. Ini kesaksian roh daripada kami. Kami melihat semuanya. Kebaikan hati mempelai ini di dalam mengasihi sesamanya manusia. Jadi kalau dia tidak punya uang tunai, dia akan memberikan, menjual emas-emas yang dia pakai untuk membantu orang sakit, orang yang tidak makan, orang yang membutuhkan. Ya, pelayanannya itu online dan dunia nyata. Dia membantu banyak sekali orang tanpa sepengetahuan manusia. Ya, dia membantu orang yang tidak makan. Ya, dia mengirimkan uang bagi mereka. Ya, seperti itulah hati mempelai. Jadi mempelai hanya membawa baju seadanya, ya 7-8 pasang, ya atau 10 pasang lah. Kalau dihitung-hitung secara kasarnya 10 pasang saja dia bawa. Ya, baju untuk live itu hanya 3 pasang. Ya, baju ini 2 pasang, ya 3-4 pasang sama coklat sama yang warna-warni. Hanya seadanya mempelai bawa baju. Ya, baju mempelai itu sangat banyak tertinggal di rumah di Jogja. Itu 2 lemari bajunya. Ya, baju untuk mendoakan orang beda, baju untuk nge-YouTube beda, ya baju untuk masuk gereja pun beda. Ya, dia orangnya perfect. Jadi beda-beda bajunya ya. Beda-beda. Jadi seperti itu, hanya itu. Mempelai tidak terikat kepada dunia, tidak terikat kepada mammon. Bukti daripada dia tidak terikat kepada dunia, ATM-nya dia tinggalkan untuk suaminya dan anak-anaknya. Disitulah bangsa-bangsa memberkati dia dengan mammon. 12 pintu berkat Bapa Yahweh terbuka untuk mempelai. Tapi mempelai tidak membawa ATM. Handphone aja dia tidak bawa. Yang dia bawa adalah handphone Vivo. Kan 2 handphonenya. Samsung dia tidak bawa. Yang dia bawa adalah handphone Vivo. Ini adalah kesaksian roh di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita ya. Dunia ilahi dan dunia tipu-tipu. Tidak ada dusta. Jadi untuk retur kita harus menunggu nomor antrian. Ya, sesuai nomor antrian yang dipanggil, sesuai nama. Retur itu, definisi retur itu apa sih? Sebenarnya bagi manusia, apakah yang kalian ketahui tentang di film-film itu? Tentang pengangkatan secara tiba-tiba, merubah tubuh menjadi splung, langsung terlepas ya. Pakai baju, tidak pakai baju, baju terlepas semua, perhiasan, segala apa. Tidak, bukan begitu definisi retur, pengungsian. Penyelamatan, bukan seperti itu. Jadi ada terjadi nomor antrian. Jadi malaikat Tuhan akan menjemput manusia-manusia yang sudah bertobat. Malaikat Tuhan akan menjemput anak-anak Tuhan yang sudah siap melepas dirinya dari keterikatan dunia ini, yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Jadi adapun kloter itu terdiri dari 3 kloter, yaitu bulan Desember, Januari, Juni, Juli, sampai Desember, Januari 2024. Jadi masuk Januari 2024. Jadi mempelai sudah terlebih dahulu diungsikan pada saat ini. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Dunia ingin mempelai. Tinggal waktunya saja. Mereka akan eksekusi. Tetapi kami mempunyai rencana yang indah. Karena dia mempelai kami yang terindah terelok. Cahaya. Makanya kami terlebih dahulu sudah mengungsikannya. Terlebih dahulu sudah mengungsikannya. Ya, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih hidup. Karena tahun depan adalah tahun yang sangat gelap. Untuk itu, mempelai kami sudah terlebih dahulu kami ungsikan di tempat yang aman, di padang gurun, dipelihara selama 3,5 tahun. Baca Wahyu. Baca kitab Wahyu. Jangan kalian takut untuk membaca kitab itu.
Karena kitab itu adalah kitab masa depan yang sedang kita jalani pada saat ini. Jadi, apabila kalau mempelai sudah diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun, maka apa yang terjadi kepada dunia adalah kebinasaan, malapetaka, mara bahaya. Semua gunung-gunung akan meletus, terjadi bencana alam di mana-mana, banjir bandang, banjir tsunami, banjir kecoklatan, dan air asin. Dan gempa bumi dengan skala yang berbeda-beda. Mulai dari skala yang kecil, goncangan yang berurutan, dan skala 8, 7, sampai 12 magnitudo. Ya, adapun Pangeran Piningit meminta 20 magnitudo. Ya, dunia dalam keadaan gawat. Dunia dalam keadaan siaga 1. Jadi kalian jangan terlalu menghina-hina pekerjaan kami. Jangan kalian terlalu memfitnah mempelai kami ini dan anakku Yesus Christ yang telah menyamar menjadi Aditya Nugrahanto. Mempelai kami ini dengan 12 bintang di atas kepalanya, bulan di atas kakinya, hanya menyamar dengan nama Fei Hamdani. Yesus Kristus menyamar dengan nama Aditya Nugrahanto. Jangan kalian terlalu menghina ya. Dan sok pintar. Jangan mulut kalian ular. Ya, kalian ini ular. Pasukan ular, pasukan naga yang dipakai oleh setan Lucifer. Bertobatlah. Karena pintu anugerahku akan segera aku tutup. Aku yang berbicara ini. Roh Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang langsung aku pakai tubuhnya. Berbicara langsung dengan kami dan melihat wajah kami face to face selain mempelai kami ini. Jadi manusia jangan terlalu banyak bacot. Kalian ini terlalu banyak bacot, tapi otaknya kosong. Otak kalian itu hanya dipakai untuk memikirkan udang atau tai. Di sana itu coba cek. Ada udang atau tai nih, sini. Ya, dipakai oleh Lucifer nih di sini. Ya, bertobat nih otak kaliannya, batang otak kalian ini. Di situ itu ada apa? Ada ular yang melingkar-lingkar di batang otak kalian itu. Jangan kalian pakai untuk hal-hal duniawi, tetapi pikirkanlah hal-hal yang di atas. Hal-hal yang di atas itu apa sih? Hal-hal yang di atas itu adalah kerajaan surga, kerajaan kekal, kerajaan ilahi. Kalian itu gimana sih? Dikasih tahu kebenaran, malah menolak kebenaran itu sendiri. Mempelai sudah jelaskan, malah kalian hina mempelai dan pangeran ilahi. Dunia akan menolak suara kebenaran ini, makanya cepat kalian download, simpan video mempelai ini, karena sebentar lagi akan dihapus oleh roh 66. Tahukah kalian suaminya dipakai oleh roh 66? Ular yang sangat besar, rohnya itu adalah ular yang sangat besar, lidahnya sangat berbisa. Setan itu sendiri ada di dalam rumahnya. Apakah setan melihat profesi? Apakah dia hamba Tuhan, anak Tuhan? No, tidak. Sama sekali tidak. Setan pakai manusia-manusia yang bisa dipakai. Yaitu manusia-manusia yang memiliki keangkuhan hati, baik rohani maupun jasmani. Awasilah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan merendahkan dirilah, rendah hati di hadapan Tuhan Bapa Yahweh, maka mata rohmu akan terbuka, melihat kebenaran yang sesungguhnya. Puasalah, berpuasalah. Janganlah kalian menyenangkan kedagingan kalian. Karena kedagingan kalian itu akan kembali ke tanah. Tanah kembali ke tanah. Hanya beberapa manusia saja yang diubahkan tubuhnya menjadi tubuh supranatural. Termasuk mempelai ini. Hanya beberapa orang saja yang memenuhi kriteria daripada dunia ilahi kami. Ya, jadi bertobatlah. Bertobatlah semua manusia, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ya, jangan bangga. Jangan bangga Bapak Ibu, ya, jangan sombong, jangan angkuh. Kita ini manusia ini, jangan bangga deh.
Ya, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, maka tubuh kita akan dipakai oleh malaikat Tuhan untuk bersiap-siap berperang masuk di dalam perang Harmagedon, Gog dan Magog. Ya, kaki kalian itu mau berdiri di mana sih? Ya, kaki kalian tuh mau berdiri di mana coba? Ya, mempelai tanya, kaki kalian tuh mau berdiri di mana? Ya, di pasukan 77 atau pasukan 66. Ngomong aja langsung ya. Kaki kalian tuh mau di mana? Kalian taruh di mana kaki kalian? Coba ngomong. Tentukanlah kaki kalian, karena Tuhan itu inginkan kalian itu masuk surga. Tuhan tidak inginkan kalian itu ada di api. Ya, makanya bertobat. Ya, bertobat. Bertobat ya, secara dunia roh. Ingat, mempelai ini sudah melahirkan di bulan Desember. Tanggal 12 jam 12 2022. Tetapi dunia nyatanya, karena waktu dunia alam roh dengan dunia nyata sangat berbeda. Ya, waktu dunia nyatanya ya bulan Februari. Kalau tidak bulan Februari atau melahirkan sampai bulan Maret, nanti mempelai akan live. Jadi itu Bapak Ibu akan segera diberitahukan kepada dunia karena ada penambahan waktu 90 hari. Ya, dan juga memang perhitungan manusia ya, karena dari sejak mempelai hamil itu yaitu di bulan Februari akan melahirkan ya. Tetapi kalau Bapak Yahweh sangat mengasihi dunia manusia, akan ada lagi ketambahan hari menjadi bulan Maret. Bisa saja karena ini kan bayi ajaib, bayi roh, kapan saja mau keluar, mau lahir, ya iya, lahir aja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapa Yesuah Masya Elohim. Jadi dalam pengungsian mempelai ini, mempelai ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena mempelai ini adalah kekasih Tuhan. Ya, yang sudah menikah di awan-awan, yang sudah diadakan pernikahannya, perkawinannya ya sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Coba tidak bisa lagi dicek karena video-video mempelai ini kan sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Jadi tidak bisa lagi dicek. Nah, untuk itu kalian harus memiliki iman yang teguh ya di dalam Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasya Elohim. Ya, kalian harus berpegang teguh kepada firman itu sendiri. Jangan kalian itu jadi keras kepala, tegar tengkuk, ya tidak suka dengar-dengaran, ya apa yang dikatakan roh kalian membangkang, malah kalian tidak percaya. Itulah yang akan menjerumuskan kalian ke dalam berbagai-bagai lubang pencobaan. Iman kalian akan rapuh, iman kalian akan mati perlahan-lahan. Ya. Maka kalian akan menjadi seperti Thomas, Petrus, dan Yudas. Ya, akan bertahap. Kalian itu akan bertahap digiring oleh iblis. Ya, kalian tidak percaya, melihat dulu baru percaya, menyangkal nama Tuhan Yesus. Setelah itu menjual nama Tuhan Yesus demi mamon, keping perak. Karena kalian mengejar kenikmatan dunia. Tuh 3 tahap itu pasti akan kalian lalui itu tahap demi tahap ya. Lucy akan membawa Anda sampai Anda itu menjual nama Tuhan Yesus demi kenikmatan, kenyamanan dunia ini, dan kalian akan bekerja sama bangga kepada binatang itu. Siapa binatang itu? Lucifer sendiri. Nah, jadi persiapkan diri Anda untuk memasuki kerajaan 1000 tahun, karena kerajaan 1000 tahun itu bukan gratisan, tapi bayarannya sangat mahal. Apa bayarannya? Apa syaratnya untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Yang pertama, kalian harus memiliki iman yang murni, yang tulus, ya, seperti mempelai ini. Karena mempelai sebagai background, contoh bagi dunia tanah. Memiliki iman yang tulus, yang murni kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesuah Masya Elohim, dan Roh Kudus itu sendiri. Jangan pernah
memasuki kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan 1000 tahun itu bukan gratisan, tapi bayarannya sangat mahal. Apa bayarannya? Apa syaratnya untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Yang pertama, kalian harus memiliki iman yang murni, yang tulus, seperti mempelai ini. Karena mempelai sebagai background, contoh bagi dunia tanah. Memiliki iman yang tulus, yang murni kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yeshua Masih Elohim, dan Roh Kudus itu sendiri. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus dengan baptisan pembaruan, baptisan bla bla bla, blu bla bli, jangan. Ya. Kalau kalian menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, maka kalian ada di neraka. Ya, posisi, secara posisi. Nah, yang kedua, kalian harus berpengharapan terus kepada Bapa Yeshua Masih Elohim, firman yang hidup itu sendiri. Yang ketiga, kalian harus bayar harga. Martir. Menderita. Martir itu bukan nyawa melayang, sekedar nyawa melayang. Bukan. Martir itu adalah membayar kedagingan kita. Kita tidak mengikuti kedagingan-kedagingan kita. Kita tidak mengikuti hal-hal duniawi yang menyenangkan hati kita. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Ya, 1 kali 24 jam, walaupun di sana sini ada banyak godaan, ada banyak air mata, tetapi hati kita rasa damai, rasa sukacita, kita bergembira. Nah, itu ada hadirat Tuhan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Terus yang keempat, pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini untuk persyaratan masuk di Bertobat kerajaan 1000 sungguh-sungguh tahun. di hadapan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Masih Elohim. Ya. Yang kelima, kita harus menyalipkan kedagingan kita, hawa nafsu kita yang jahat ini. Kita harus menanggalkan jubah lama kita yang kotor. Kita harus mengganti dengan jubah kekudusan, kebenaran hidup. Ya. Terus kita harus rendah hati, mengasihi sesama kita, mengasihi terlebih kita mengasihi Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Masih Elohim yang tidak kelihatan itu, Bapak Ibu. Dia yang harus kita cintai, yang harus kita kasih nomor satu di atas segala Tuhan nyatakan Tuhan seperti iman mempelai ini, kasih mempelai ini ya. Mengasihi Bapa Yeshua Masih Elohim itu tanpa batas. Ya, kalau disuruh Bapa Yahweh jualah hartamu dan bagi-bagilah kepada orang miskin. Bukankah itu sangat sulit bagi kita manusia? Sangat sulit. Tapi hal itulah yang dikehendaki Bapa Surgawi, supaya apa? Hati kita fokus kepadanya, bukan kepada harta kita, bukan kepada mamon kita yang menjadikan kita itu menjadi manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang suka memandang remeh orang, yang menganggap dirinya tinggi. Menjadi itu tipuan iblis. Ya, kita memiliki harta yang banyak, iblis jadikan kita adalah manusia yang angkuh, manusia yang sombong. Nah, Bapak Yahweh itu tidak mau anak-anaknya itu masuk neraka gara-gara keangkuhan hati. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan banyak sekali ada di neraka. Karena apa? Memiliki keangkuhan hati. Nah, kalian itu selamat, dihukum dulu 1.001 juta triliun tahun, baru kalian itu di-offer ke surga jadi baik-baik. Ya, dicuci dulu di situ di api penyucian. Jadi penghukumannya di Hades. Kalian tuh posisinya sekarang banyak sekali ada di Hades. Hukumannya itu berapa? 1.001 juta triliun tahun. Lama bukan? Baru kalian tuh akan dipindahkan di surga jadi bayi-bayi. Nah, setelah sampai di surga, kalian itu akan lahir lagi jadi manusia. Karena dunia ini akan berjalan terus. Ya, dunia ini. Karena dunia ini sesungguhnya adalah surga. Surgamu itu ada di mana? Di hatimu. Kalau hatimu baik, hatimu tulus, hatimu mencintai Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, maka kamu akan hidup sepanjang abad, sepanjang masa. Ya, kamu akan diubahkan tubuhmu. Ya, seperti mempelai ini. Dulunya dia menjadi Maria, di setiap zaman dia tampil. Ya, awalnya dia menjadi Esther, Ratu Esther. Ya, yang menggantikan Ratu Wasti. Nah, di zaman berikutnya dia jadi Maria. Sebelum dia juga menjadi Ribka, istri kedua daripada Yakub. Di zaman itu, di zamannya Yakub, dia hidup terus. Nah, tokoh di dalam Alkitab, dia ini yang kalian pelajari, manusia tanah. Bukankah karakternya sangat indah?
Nah, di zaman ini dia menyamar jadi VI Hamdani. Di zaman ke depan dia akan menyamar lagi. Di zaman 1000 tahun dunia tanah raya, dia akan menyamar menjadi sosok gadis yang cantik dengan nama yang kami masih rahasiakan. Karena tubuhnya akan berubah menjadi supranatural ilahi, maka di setiap zaman dia hidup. Jadi seperti itu rahasia alam roh. Jadilah manusia yang hidup di setiap zaman. Rohnya tidak mati-mati karena memiliki hati yang baik, hati yang ekselen. Solimi orang, difitnah orang, dihina orang, diam saja. Dan balaslah orang itu dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Janganlah kalian mengutuk-ngutuk sesama manusia, mengutuk-ngutuk alam. Mempelai ini suka juga mengutuk Bapak Ibu. Ya, dia mengutuk orang yang mensolimi dia. Coba saja lihat. Dia mengutuk patah tangan deh. Dia mengutuk mati. Karena orang itu terlalu jahat. Sampai keluarlah kutukan dari mulutnya. Tetapi apa akibatnya bagi mempelai? Luka mulutnya. Luka mulutnya Bapak Ibu ya. Di sininya luka. Sekarang ini masih luka. Tetapi kalau manusia biasa yang mengutuk-ngutuk, itu akan terjadi kanker lidah yang tidak akan sembuh. Yang keluar nanah, bengkak-bengkak sampai bibirnya bengkak begini, kanker lidah. Tetapi mempelai hanya sariawan saja. Sariawannya belum sembuh-sembuh. 1 bulan sudah belum sembuh-sembuh. Dan dia merasakan sakit. Sariawan yang menyakitkan. Sariawannya gede. Ya, kalau manusia biasa itu kanker lidah namanya. Kalau kanker lidah kan timbul nanak-nanak. Karena manusia biasa, level manusia biasa dan mempelai sangat berbeda. Mempelai manusia ilahi. Nah, kalian manusia biasa, kutuk-kutuk sesama, kutuk-kutuk alam, kanker lidah deh. Gak sembuh-sembuh sampai mati, gak sembuh-sembuh. Karena mempelai manusia ilahi, dia mengutuk. Karena terlalu tersoliminya hidupnya, baik dari suaminya, baik dari sesamanya manusia, teman-temannya, semuanya mensolimi dia. Mereka itu manusia-manusia munafik yang pernah hidup di zaman ini. Kalian tahu betapa jahatnya suaminya memperlakukan dia. Kalian tahu tidak? Kami yang melihatnya. Kami pun melihatnya menangis. Bayangkan. Anda bisa bayangkan. Siapa manusia yang bisa bertahan seperti mempelai ini? Dengan kesetiaannya, dengan ketulusan hatinya, dengan pengorbanan cintanya. Siapa manusia yang bisa bertahan? Kalau bukan minta cerai di pengadilan, tembusnya ke kantor polisi. Mempelai tidak. Dia semuanya tahan dengan senyuman manisnya. Suaminya amatlah jahat. Sering memukul anak-anaknya dengan hangir, dengan sapu sampai patah-patah itu sapu ijuk. Sapu ijuk, batang sapu ijuk itu patah di kepala anaknya, bocor anaknya punya kepala. Aduh, kesian. Coba kalian lihat, cek deh anaknya punya kepala itu cacat kan, sini bolong, penuh darah, hangirnya patah-patah tuh, pakai hangir 3-4 patah di badan, ya semuanya menderita. Istrinya si V ini bela anaknya, dihangir juga dia, kena hangir juga dia di belakangnya, melepuh, ya. Jadi badannya anaknya itu berdarah-darah, kena hangir. Ya, sungguh menderita. Makanya mempelai kami ini mengadu kepada kami. Hidup pernikahannya itu bagaikan neraka dunia deh. Tapi dia sabar dalam penderitaannya. Dia teguh dalam imannya, memiliki ketulusan pengorbanan cinta yang luar biasa. Teman-temannya aja tahu kok. Jemaat Tuhan aja tahu semuanya, karakter suaminya. Gimana jahatnya, kan dipakai setan, dipakai iblis. Ya. Jadi mempelai ini sudah diungsikan oleh Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mempelai ada di tangan yang tepat, dan mempelai ini hamil dari buah cinta kasih antara mempelai dan Pangeran Ilahi di alam roh. Awalnya di alam roh, ya, dengan nama Aditya Nugrahanto. Seperti itu penjelasan kami dari dunia roh pada saat ini. Jadi persiapkanlah diri kalian yang terbaik di hadapan Bapak Yahweh, Bapak Yesus Hamasya Elohim.
sebelum waktu itu habis. Jadi mempelai ini hanya menguraikan bahwa mengapa mempelai lari dari suaminya. Bukan lari, tetapi dilarikan sikan oleh Pangeran Ilahi sendiri yang bernama Yesus Kristus, anakku sendiri, yang tergantung, terpasung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi selama ini dia tertidur dan dia sudah bangun untuk menyelamatkan mempelainya. Jadi mereka setiap kota, mereka akan bergerak. Jadi setiap kota yang mereka lewati akan terjadi bencana alam. Contoh Bali. Mereka kemarin berada di Bali, tetapi setelah mereka melewati kota Bali itu dan kembali berputar ke kota yang lain, maka kota Bali itu akan dikenai bencana alam yang luar biasa. Ya, mereka sudah tidak berada di kota itu, mereka sudah berputar ke kota yang lain, karena mereka tahu setiap kota-kota mana yang terlalu kotor. Kota mana yang terlalu kotor. Jadi mata-mata manusia yang bisa melihat mereka, ya puji Tuhan, syukur. Tetapi ada pun manusia biasa yang berdosa tidak bisa melihat mereka. Ya, seperti itu. Seperti itu yang bisa kami utarakan kepada dunia dalam gelap, dalam cengkraman iblis pada saat ini. Ya, dunia dalam cengkraman iblis. Ya, dunia dalam gelap. Jadi bersyukurlah karya penyelamatan Tuhan telah nyata bagi kita, karena penduduk surga semuanya telah menyamar menjadi manusia, mengambil tubuh manusia biasa. Semuanya kami sudah menyamar, baik Pangeran Ilahi 1-2 dan juga mempelai Kristus yang kalian lihat, dia sudah beberapa kali mati tetapi langsung dihidupkan kembali oleh kuasa Bapa Yahweh. Dan malaikat-malaikat Tuhan, kedua nabi saksi, Elia dan Henok, Musa, semuanya sudah berada di bumi dengan kemilau kemuliaan Tuhan bercahaya di wajah mereka. Jadi itulah manusia-manusia bercahaya, ya, manusia-manusia bercahaya ilahi sudah muncul dengan cahaya kemuliaan Tuhan Bapa Yeshua Masih Elohim. Dari dunia ilahi ada dua pangeran, ya, Pangeran Ilahi 1 dan Pangeran Ilahi 2, yaitu Firman itu sendiri, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi Firman itu sendiri naik ke surga, turunlah pribadi 3, Roh Kudus, ya, yang senantiasa menghibur, menguatkan kita umat manusia. Ya. Mungkin sampai di sini karena live chat pada saat ini tidak muncul, ya. Jadi tidak ada pertanyaan atau apapun. Ini saja yang penting, yang urgent, yaitu pertobatan. Jadi kalian harus bertobat. Bertobat bukankah itu seruan mempelai? Di detik-detik terakhir sebelum pintu pertobatan anugerah Tuhan itu tertutup, ada penambahan waktu. Hanya Bapak Yahweh saja yang mengetahui sampai di mana waktu itu akan finish, dan pintu itu betul-betul tertutup karena sudah sangat sempit. Pintu itu sudah sangat gini, tinggal gini ya, gini. Jadi sempit sekali pintu itu, sudah akan segera ditutup. Dan kuota penyelamatan bagi bangsa-bangsa tetap ditambah dan bertambah. Supaya apa? Tubuh-tubuh kalian manusia bisa dipakai oleh malaikat. Untuk guna apa? Peperangan akhir, Armageddon. Tentukanlah kaki kalian. Kalian berdiri di mana? Pasukan 77 atau pasukan 66. Dan pada saat ini nomor rekening ini akan berganti dengan nama Pangeran Ilahi atau Pangeran Piningit. Ya, dari dunia manusia menamai dia adalah Pangeran Piningit yang menjaga alam semesta dari kemungkrahan, ya, dari murka-murka Bapak Yahweh. Karena apa? Materai ilahi sudah dibuka Bapak Ibu, ya, mulai dibuka satu persatu dan dunia akan bergoncang. Untuk itu mempelai kami sudah kami ungsikan terlebih dahulu, ya. Jikalau mempelai kami sudah ungsikan, apa tandanya bagi dunia? Kiamat. Kiamat lokal di setiap kota, di setiap desa akan terguncang. Bukan hanya langit dan bumi terguncang, tetapi iman kalian akan terguncang. Ya, iman-iman Thomas, iman-iman Petrus, iman-iman Yudas akan terguncang tuh semuanya, ya. Dan kalian tidak lagi mempercayai kebenaran daripada kami. Silahkan, Anda kalau tidak mempercayai kebenaran daripada kami, retur aja sendiri, ya, seperti kata Pangeran Piningit, ya, bawa kartu kakak, kartu KTP,
Anda retur aja Anda sendiri, mau lari ke sana, ke sini, ke sono, ya terserah Anda. Terserah Anda. Ya karena Anda ini manusia udah nggak bisa diatur. Ya Pangeran Piningit bilang udah nggak bisa diatur, dia aja pusing ngatur-ngatur manusia, bermiliar-miliar, pusing kan? Ini kan dia bilang dia paketkan aja kalian, langsung ke Hades, beres, cuci tangan langsung dibuang gini nih ke Hades. Mau nggak seperti itu kalian? Ya, dipaketkan seperti barang dan langsung dibuang ke Hades. Mau seperti itu? Ya, sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan bilang Anda berharga di mata Tuhan, tetapi kalau Anda tidak memiliki iman yang ekselen, apakah Anda berharga? Memiliki iman Petrus, Thomas, dan Yudas? Tentu Anda akan masuk dalam paketan. Paketan apa? Hades. Hades itu apa? Tempat penyiksaan sementara. Alias apa yang ada di Hades? Api. Ya, setelah Anda dicuci di situ selama 1 juta triliun tahun di Hades, itu namanya api kebencian, sayang. Ya, baru Anda itu dibuang ke surga jadi baik-baik. Gitu, itu rahasia ya. Mau Anda dipaketkan? Kalau saya nggak mau. Saya mau malaikat Tuhan itu mengatakan, masuklah hambaku yang setia, hambaku yang baik dan benar ini, melalui pintu yang sempit ini. Nah, Anda kan sudah bekerja sama itu, terima tanda binatang semuanya. Terus Anda itu sok tahu, sok benar. Tuhan Yesus aja berkorban tuh untuk menebus Anda, dia pakai tuh tanda binatang. Supaya apa? Anda itu terselamatkan, bodoh. Bukan Anda itu nilai secara manusia. Ih, masa sih Pak Aditya kok pakai tanda itu, suntik tanda itu? Bodoh Anda. Dulu saja dia berkorban di atas kayu salib, Pak. Dibilang apa? Penjahat, bukan? Barabas, bebaskan Barabas. Salibkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menggantikan posisinya Barabas, seorang penjahat. Nah, kalian ini, sekarang ini terima tanda. Dia menggantikan juga posisi Anda yang penerima tanda itu, dia juga merasakan. Supaya apa? Anda itu terselamatkan, yang sudah pakai tanda 66. Bukankah Anda bersyukur? Dengan hal tersebut, Anda terselamatkan. Darah Anda dinetralisir. Asal Anda bertobat sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, berpuasa sungguh-sungguh, sampai semampu-mampunya Anda, bayar harga kedagingan, dan martir. Jangan lupa martir. Ya, jangan lupa, jangan lari ke gunung, martir saja. Langsung Anda itu muncul di sana, masuk surga Anda. Ya, bukan masuk Hades, bukan masuk surga. Jadi untuk itu, Bapak Ibu, ini kebenaran dari alam roh. Entah kalian percaya atau tidak, mempelai sudah memberitahukan kepada kalian. Kalau kalian tidak percaya, sudah. Goodbye. Goodbye. Yang mempelai sudah melihat kota 1000 tahun itu dengan rumah-rumahnya masih kosong. Baru ada mempelai sendiri di situ yang masuk. Untuk itu bertobat ya. Dan juga orang-orang yang sudah mati, mempelai sudah lihat semua mereka ada hidup juga di situ. Ya, orang-orang yang sudah mati. Pokoknya tinggal makan tidur saja di situ. Makan tidur, masuk restoran, makan tidur ya. Mempelai ini makan tidur Bapak Ibu ya. Kayak jadi gebuk. Sekali-sekali kalau mempelai udah bosan, mempelai itu bisa makan sendiri. Karena apa? Menunggu tubuh supranatural diubah. Jadi kalau tubuh supranatural diubah, mempelai itu menjadi umur 17 tahun. 17 tahun plus. Ya seperti itu. Amin. Jadi hanya berapa orang saja, atau mungkin sangat sulit sekali sih untuk mengubah manusia menjadi tubuh supranatural, sangat sulit karena standarnya sangat tinggi. Jangan-jangan pas di cross check sampai 2024 yang kami temukan itu hanya bisa mempelai sendiri nih yang diubahkan menjadi tubuh supranatural. Bukan beberapa orang, kami masih mencari yang mana ini memenuhi kriteria ini dari pasukan 77 ini. Yang mana yang bisa memenuhi kriteria. Tapi sepertinya iman mereka terguncang semua. Ya. Yang bisa merubah dirinya adalah imannya sendiri. Yang bisa kami ubah menjadi tubuh supranatural, manusia abadi yang tidak pernah tua, yang tidak pernah mati, itu sangat langka. Karena mempunyai kriteria khusus.
ya, dari karakter hidup, dari pengorbanan, dari bayar harga, dari penyalipan kedagingan, pikul salib, menderita hidup di dunia, tersolimi, ya. Dan juga dari dia bagaimana caranya dia, hatinya dia itu mencintai firman itu sendiri, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Mashiach Elohim, dan Roh Kudus. 3 paket ini tidak boleh dipisahkan cintanya. Kalau salah satu saja Anda gagal mencintai ketiga pribadi ini, Anda gagal, tidak bisa diubah tubuh supranatural dari tubuh dunia tanah menjadi tubuh supranatural karena abadi. Ya, standarnya sangat tinggi sekali standarnya. Jadi seperti itu. Apalagi yang urgent ya, yang untuk disampaikan kepada dunia, yaitu bertobatlah. Terus jangan lupa membantu pengungsian mempelai ini, karena mempelai sedang membaca, melihat kota-kota mana yang terlalu kotor untuk dimusnahkan pada saat ini. Dan mempelai juga ditugaskan di alam roh untuk menjaga kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, ya, supaya terhindar dari bencana alam. Tetapi mempelai masih mempertimbangkan semuanya dengan Yesus Kristus itu sendiri, Tuhan yang kalian sembah. Dalam firman-Nya, jikalau kota-kota itu terlalu kotor dan kami melihat kota-kota itu begitu kotornya, maka akan terjadi gempa, bencana alam, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, gunung-gunung, semuanya kami sudah perintahkan untuk meletus dengan menambah kekuatan megatrust yang sangat tinggi, dan laut-laut itu akan terpecah menjadi 3 meter, lubang yang sangat besar, untuk mengumpul kekuatan air tsunami itu bisa naik ke daratan sampai 30 meter. Jadi seperti itu, banyak pulau-pulau besar yang akan hilang dan banyak kota-kota yang akan hilang secara tak kasat mata. Ya, mungkin hari ini Anda masih bisa bernafas, bersyukurlah kepada Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim dan bertobatlah, karena mungkin sebentar malam atau besok hari kita tidak tahu, semua akan pindah alam beserta ternak-ternak Anda, harta kekayaan Anda, mobil-mobil Anda, emas-emas Anda. Silakan nikmatilah dunia Anda itu dan silakan bermegahlah di dalamnya. Apakah Anda memuja-muja dunia ini, mengaguminya, menyombongkan diri Anda, mengagungkan diri Anda, dan Anda tidak memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah di sekeliling Anda? Dilihat ada di tangan Anda sendiri manusia. Kami tidak pernah memaksakan kehendak kalian manusia. Kalian memiliki kehendak bebas. Dan kalian memiliki rupa dan gambar kami dari dunia ilahi. Jadi pilihan bebas Anda itu gunakanlah untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang memberkati manusia. Selagi kalian menjadi manusia tanah, berkatilah orang-orang di sekeliling Anda. Berkatilah ke-7 bintang malaikat Tuhan di tanganku. Berkatilah kedua nabiku, saksiku, Elia dan Henok. Dan berkatilah mempelai kami ini dengan nama, nomor rekening Pangeran Ilahi Yesus Kristus, Pangeran Piningit secara dunia itu dengan nama Aditya Nugrahanto. Dialah anakku yang kukasihi, yang dunia pasung 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi masih ada bekasnya, lubang di kakinya masih ada, lubang di tangannya sudah tidak ada karena sudah tertutup dengan sukacita dan kebahagiaan dari mempelai kami. Jadi luka Pangeran Ilahi, rasa traumanya 2000 tahun yang lalu itu sudah tertutup oleh kehadiran kekasihnya yang sangat mencintainya, yang sedang berbicara pada saat ini. Ya, karena memang sudah waktu dunia dan waktu kami untuk menjemput mempelai kami yang bercahaya, yang kudus mulia hatinya, untuk bersanding dengan Pangeran Ilahi, bersama-sama menghukum dunia di akhir zaman ini. Alias kata dunia, kiamat sudah dekat. Sampai ketemu kita di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga pemberitahuan ini dari alam roh bisa memberkati kita sekalian, dan
bisa menguatkan iman kita kalian. Jadi ada nomor rekening Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto kami cantumkan di bawah ini supaya kalian isi dan kami akan memberkati kalian 1000 kali lipat dengan berkat-berkat surga asal kalian bertobat sungguh-sungguh. Ganti jubah kalian yang lama menjadi jubah kalian yang bersih. Ambillah kain lenan kekudusan kebenaran di tangan kami ini, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kami sangat mengasihi kalian manusia yang mau merendahkan hati, yang mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan mata kami. Jangan pakai munafik, jangan pakai kepura-puraan, ya. Jangan tobatnya sekarang tobat, besok umat lagi. Tobat sekarang, besok umat lagi. Itu sama dengan Anda mempermainkan hukum-hukum kudus kami. Kalau Anda berbuat seperti itu, maka hukuman yang lebih berat lagi akan kami timpakan kepada diri Anda masing-masing. Karena kalian berani mempermainkan hukum-hukum kudus ilahi. Karena kami tidak ingin dipermainkan. Hukum-hukum kami adalah kudus dan hukum-hukum kami adalah tegas. Ya, sampai di sini, sampai kita bertemu. Semoga kalian berada di taman Firdausku yang indah. Karena aku menginginkan kalian berada di taman Firdausku yang indah. Amin. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesus HaMashiach Elohim. Jangan lupa semua manusia-manusia ilahi. Kami tidak mencari kekayaan, kami tidak mencari mamon. Tetapi kekayaan mamon yang kalian kirimkan ke rekening-rekening kami akan memperbaiki hati kalian yang hampa pada saat ini. Hati kalian yang ketakutan, hati kalian yang cemas. Kami akan datang kepada hati kalian. Roh Kudus itu akan datang menaungi kalian dan akan memberkati hidup kalian. Karena uang berkat daripada kalian, kami akan memenuhi kebutuhan hidup kami dan akan membagi-bagikan kepada orang susah sebagian. Jadi seperti itu pemberitahuan kami. Silakan kalian merenungkan kata-kata daripada kami ini supaya kalian bisa mengerti bagaimana dan apa, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Untuk itu janganlah kumpulkan hartamu di bumi, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Hartamu di surga itu seperti apa? Kasih, cinta, iman. Hati kalian itulah harta yang sesungguhnya, bukan harta seperti yang ada di dunia ini. Kalau kalian mengumpulkan harta yang ada di dunia ini, tepat pada waktu iblis berkuasa, iblis akan merampas semuanya. Dan kalian akan keluar dari rumah kalian dengan keadaan telanjang. Apa arti pengungsian sebenarnya? Pengungsian di padang gurun. Apakah pengungsian di padang gurun itu tidak perlu baju? Betapa bodohnya manusia ini. Pengungsian di padang gurun itu butuh makan, butuh baju, butuh aksesoris juga pakaian. Karena masih manusia daging bukan? Cuma dilarikan oleh Pangeran Ilahi Yesus Kristus di pengungsian. Pengungsian itu apa sih? Tempat yang aman. Di mana Anda diungsikan? Di kota tak kasat mata. Di kota mana itu? Di kota bawah laut. Anda sering nonton tidak film SpongeBob? Seperti kesukaan mempelai SpongeBob. Itu kan kota di bawah laut. Cerita ilusi. Tapi cerita ilusi itu nyata. Manusia tidak akan bisa melihat itu kota bawah laut. Ya, jadi pengungsian itu aman. Ya, Lucy aja nggak bisa deteksi. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu sudah menyiapkan kota bawah laut. Dia sudah menyebarkan nomor antrian bagi Anda. Siapa nama Anda akan terpanggil, dijemput oleh malaikat Tuhan. Apakah malaikat Rafael, Mikael yang jemput ya? Yang aku percayakan itu dua malaikat itu, malaikat Mikael dan Rafael. Itu aja yang aku percayakan. Yang untuk menjemput manusia-manusia sesuai dengan nama nomor antriannya. Kalau sudah siap melepaskan diri dari dunia ini, keterikatan dunia ini, dengan semua pernak-pernik dunia ini, hati kalianlah yang siap ya, hati kalian yang berbicara, maka waktu itu akan datang kepada diri kalian masing-masing. Nah seperti itu, jadilah mempelai yang pintar. Jangan jadi mempelai yang bodoh. Kalian mau jadi mempelai yang pintar atau yang bodoh? Kalau mempelai yang bodoh, ya dia akan retur mengungsi diri dalam keadaan telanjang, bukankah malu? Siapa yang mau mengungsi pengungsian dalam pelarian dalam keadaan telanjang? Ya, Pangeran Ilahi juga nggak mau terima manusia-manusia kalau datang dalam keadaan telanjang. Harus pakai baju dong. Ya,
pakai baju, masih butuh makan, minum. Ya, tapi itu sudah di kerajaan 1000 tahun gratis. Nah ini kan baru diperlihatkan kepada mempelai. Jadi mempelai 3,5 tahun ini masih dalam keadaan pengungsian. Tapi bagi dunia itu materai-materai ilahi Bapak Yahweh itu sudah dibuka. Bencana ya, bagi dunia bencana. Akan terjadi kiamat-kiamat lokal gitu. Ya, bumi yang dahsyat. Ya, semuanya. Jadi seperti itu mungkin penjelasan dari mempelai singkat, padat, jelas pada saat ini. Semoga mata iman kita ini bisa bertumbuh, bisa bernyala-nyala di hadapan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Masih Elohim. Bertobatlah selagi masih ada waktu ya. Tobat. Jangan angkuh, baik rohani maupun jasmani. Rendahkanlah dirimu dan datanglah sujud di hadapan Bapa Yahweh dengan segala dosa-dosamu. Akuilah dosa-dosamu supaya kamu tidak dihakimi oleh iblis, tidak diintimidasi lagi oleh iblis. Ya, seperti itu. Jadi itu harus menjadi mempelai yang murni, harus mempelai sejati. Jadi kalau pria-pria itu dikatakan di sini adalah kekasih-kekasih Kristus. Ya, kalau di dunia manusia itulah kekasih sahabat-sahabat Kristus bagi pria. Bagi pria itu sahabat-sahabat Kristus. Bagi wanita kekasih-kekasih Kristus. Ya, ada 50 mempelai wanita yang tidak bercahaya, tetapi satu mempelai yang terpilih yaitu yang sedang berbicara pada saat ini ya, karena pengorbanannya yang sungguh nyata ya, ketulusan hatinya yang mencintai firman itu sungguh nyata. Pelaku firman bukan hanya penteori tetapi pelaku firman. Dia mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh, walaupun manusia itu menghina-hina, memfitnah dia, tetap dia balas dengan kasih, cinta ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, begitu jadilah manusia yang terbaik, yang terekselen, yang pernah hidup di zaman ini, di saat ini dan di abad ini. Maka kalian akan hidup selama-lamanya menjadi manusia abadi. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini semoga kesaksian apa yang mempelai ketahui tentang dunia roh ini daripada kami supranatural spiritual ini bisa memberikan penambahan pengetahuan bagi kita tentang bagaimana kita akan menjalani kerajaan 1000 tahun itu nantinya. Jadi dengan kesaksian ini kita boleh dikuatkan, kita boleh dihiburkan bahwa kita tidak mempunyai pengharapan yang sia-sia di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pengharapan kita nyata. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan yang baru. Di dalam firman-Nya ada pertolongan yang nyata. Di dalam firman-Nya ada karya penyelamatan dari 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati kita, menyelamatkan kita dengan caranya yang tersendiri, dengan caranya yang unik. Mungkin tidak bisa kita pikirkan dan kita nalar secara logika, tetapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang sangat Dia kasihi. Karena di dalam diri umat manusia ada gambar dan rupa Allah itu sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati semua apa yang kau kerjakan di muka bumi ini. Dengan iman yang teguh berpengharapan